Baru-baru ini jagat sosial media dihebohkan dengan isu penambangan nikel di Raja Ampat, dan kita akan menyelami sebuah analogi yang menggentarkan hati bagaimana kisah fiksi One Piece, kerajaan penindas di Wano dengan situasi seputar tambang di Papua. Lewat analogi ini kita diajak menelusuri kekuasaan, eksploitasi, dan harapan perubahan. Dan mari kita bahas lengkapnya. Bagi kalian para penggemar One Piece, pasti sudah tidak asing dengan art satu ini. Salah satu art paling berkesan dalam cerita One Piece. Di Wano Kuni, sosok Kaido, bajak laut yang paling ditakuti, menggandeng Orochi, daimyo setempat untuk menguasai negeri. Keduanya memaksa rakyat Wano bekerja, menguras sumber daya, dan menghancurkan budaya, serta melanggengkan sistem kasta ketat. Pejabat dan jabatan penting diseleksi berdasarkan loyalitas kepada Kaido dan Orochi. Sedangkan rakyat jelata menderita dalam miskin, tertindas, dan terbebani pekerjaan keras, nyaris seperti budak. Papua, terutama di Raja Ampat, dikenal sebagai permata keanekaragaman hayati dan budaya. Lautnya yang menakjubkan, terutama terumbu karangnya dan spesies fauna yang ada di sana. Namun di balik pesonanya, hunian dan ekosistem ini menghadapi krisis. Aktivitas pertambangan nikel oleh perusahaan seperti PT Gag Nikel, anak usaha Antam, telah mencuat menimbulkan kekhawatiran serius. Damaging lingkungan, pencemaran air dan udara, serta kerusakan landscape menjadi nyata. Komentar masyarakat kian menyebar dan semakin lantang meminta perlindungan untuk gerakan Save Raja Ampat. Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menetapkan penghentian sementara aktivitas tambang di Pulau Gag pada Minggu 8 Juni 2025 lalu, sambil menunggu hasil verifikasi. Namun keputusan ini hanyalah langkah awal. Masyarakat tetap khawatir karena izin tambang ini dikeluarkan dengan cepat, sementara wilayah tersebut masuk zona konservasi laut. Dan inilah inti dari analogi netizen. Kaido adalah investor atau korporasi asing, sedangkan Orochi adalah pemimpin lokal yang menerima fasilitas dan suap demi kepentingan pribadi. Masyarakat lokal dipaksa bekerja dalam kondisi miskin, menghadapi pencemaran dan kehilangan akses atau tanah, serta sumber daya mereka. Struktur kasta di Wano, di mana jabatan penting hanya diberikan kepada loyalis Kaido, merefleksikan nepotisme dan oligarki. Dalam praktek pertambangan nyata, siapa punya akses terhadap izin, siapa yang menerima keringanan pajak dan jabatan, siapa warga lokal yang justru tidak diuntungkan. Ini adalah skenario yang dejavu, realitas sosial yang dikaburkan oleh bursa investasi dan jargon pembangunan. Banyak yang menyorot bagaimana kisah fiksi menjadi cermin untuk kenyataan, membuka diskusi soal keadilan ekologis dan hak masyarakat hingga transparansi pemerintahan. Pemerintah mengatakan bahwa pendapatan dan lapangan kerja dari tambang akan membawa manfaat ekonomi. Tapi pertanyaannya, siapakah yang benar-benar diuntungkan? Apakah pertumbuhan itu mengakar atau sekedar kilau sementara? Masyarakat lokal sering dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan tanpa kompensasi layak atau jaminan kelestarian lingkungan. Skenario seperti ini haruslah dihadapi dengan investasi, memastikan transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi ilmiah sebelum izin diterbitkan. Dalam art Wano di One Piece mungkin terdengar seperti kisah fiksi, namun analogi ini menyadarkan kita bahwa realitas pun bisa sekompleks dan sekeras fiksi. Kisah penindasan, kelangkaan akses, dan perjuangan rakyat itu nyata. Kita sebagai publik punya peran menyebarkan kesadaran, menuntut transparansi, dan memilih keberlanjutan serta keadilan. Jika kita semua bersuara, bisa jadi hari esok raja tak hanya milik Kaido atau investor, tapi juga rakyat Indonesia di Raja Ampat, Papua, dan seluruh Nusantara. Dan apakah fenomena ini sangat relevan dengan art Wano? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.